Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita patut menaikkan ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana pada hari yang ketiga ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di dalam ibadah pekan keluarga hari yang ketiga. Untuk itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 355 ayat 1, Yesus memanggil. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita sambut dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, pemuda, remaja, serta anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, melandasi persekutuan kita saat ini, kita hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami sudah boleh rasakan sampai saat ini. Tuhan masih boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami lagi boleh beribadah bersama-sama, melaksanakan ibadah pekan keluarga di hari yang ketiga. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami hendak bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terdapat pada Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di bawah judul
pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 20 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya serta melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, anak-anak remaja, serta anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Saat itu pelayanan Yesus makin hari makin meluas. Bukan saja di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi juga non-Yahudi. Banyak orang berbondong-bondong datang mengerumuninya untuk mendengarkan ajarannya. Namun di pihak lain ada pula orang-orang yang merasa sangat terganggu dengan kehadiran dan karyanya, sehingga mereka berupaya untuk menghambat pelayanan Yesus. Salah satu modus yang mereka pakai adalah memprovokasi orang-orang yang ada di sekitar Yesus untuk meragukan, bila perlu jangan mempercayainya. Apakah mereka berhasil? Dalam Injil Lukas, orang-orang Farisi adalah sekelompok orang yang biasanya bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat, selalu berseberangan dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka membuntutinya dengan tujuan untuk menguji, mencobai, dan mempersalahkannya. Tidak jarang Yesus menghantam mereka dengan kata-kata yang kasar dan keras, karena apa yang mereka lakukan adalah mau menghambat karya pemberitaan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Menurut ayat 1 dalam perikop ini, yang dimaksud dengan murid-murid di sini bukan cuma menunjuk kepada ke-12 murid, mula-mula murid-murid yang lain, tetapi juga beribu-ribu orang banyak yang telah mengerumuni dan berdesak-desakan di sekitarnya. Pengajaran khusus diberikan Yesus kepada mereka sebagai persiapan untuk menghadapi orang-orang yang membencinya, dan karena itu juga membenci murid-murid. Dengan kata lain, bahwa ada krisia yang sedang dan akan mereka hadapi sebagai bentuk perlawanan terhadap Yesus dan mereka sendiri, yang sudah pasti dimotori oleh para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kepada para murid-muridnya, Yesus meminta perhatian mereka untuk waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Waspada artinya hati-hati, bersiap siaga selalu, awas. Sedangkan kemunafikan artinya berpura-pura, suka, atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, bermuka dua, tidak jujur. Yesus menguatkan para muridnya untuk jangan takut. Para murid jangan termakan oleh godaan dan tekanan dari para pihak yang mau menghambat pelayanannya, karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghambat, apalagi membatalkan karya pelayanannya. Dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima, Yesus menyapa para muridnya dengan sapaan, "Hai sahabat-sahabatku," suatu sapaan yang memperlihatkan hubungan kesetiawanan. Ia tidak melihat mereka sebagai babu dan jongos, tetapi sebagai sahabat, rekan, saudara. Para sahabatnya diingatkan supaya janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, Yesus mengarahkan perhatian para murid untuk harus takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke neraka. Dia yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Jaminan yang ia siapkan untuk para muridnya yang melakukan apa yang dikehendakinya itu adalah cinta kasihnya yang sungguh luar biasa, dahsyat, dan mengagumkan. Para murid diajaknya untuk memperhatikan kehidupan burung pipit yang rambut di kepala mereka, yang selalu diperhatikannya. Janji dan cinta kasihnya yang menyertai para muridnya adalah jaminan sempurna dan luar biasa bagi mereka. Hal seperti ini tidak akan mereka dapatkan dari manapun. Yang dituntut dari para murid adalah ketaatan, keberanian, dan kesediaan untuk mewartakan karyanya bersama dengannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam konteks masa kini, siapakah yang disebut murid-murid Yesus? Jawabannya ialah kita semua. Semua orang yang percaya kepadanya, semua keluarga yang percaya kepadanya. Jadi bukan cuma segelintir semua orang, tetapi kita semua, termasuk di dalamnya semua anggota keluarga, kita tanpa kecuali. Hal ini mesti menjadi perhatian kita semua, sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa dia bukan murid Yesus. Sebagai seorang murid, tugasnya adalah mendengar
dengan baik ajaran sang guru, lalu mengatakannya kepada orang lain, agar mereka pun mengetahuinya sebagaimana yang dikehendaki sang guru. Kita sekalian mesti menjadi pekabaran Injilnya. Hal ini patut disadari. Kita bukan hanya menjadi pendengar Injil, tetapi menjadi pekabar Injil. Kita mengabarkan Injil kepada siapa saja, tetapi terlebih dahulu mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, dan rumah tangga sendiri. Tidak jarang ada banyak hambatan, tantangan bagi setiap sahabat yang mau memberitakan Injil. Waspada, supaya jangan karena itu lalu kita menyerah, bangun, dan meninggalkan tugas panggilannya untuk mewartakan Injilnya. Dia tahu bahwa ada resiko yang akan dialami oleh para sahabatnya karena kesetiaannya kepadanya. Oleh sebab itu, ia menjadi jaminan bagi kita. Cinta kasihnya akan selalu menyertai untuk membebaskan dari berbagai rupa hambatan, tantangan, dan tekanan yang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak remaja dan anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita hendak memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur di bawah tuntunan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa di surga, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Di hari yang ketiga, kami boleh melaksanakan ibadah pekan keluarga di rumah kami masing-masing. Itu semua boleh terjadi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sehingga sampai saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang kami alami, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami
untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami sudah renungkan saat ini akan menjadi pedoman kami di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Bapa yang kekal di surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan tetap bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa bagi pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Dan kiranya akan mengaruniakan kesehatan, akal budi bijaksana, sehingga mereka mampu untuk menjalankan tugas mereka di dalam menghadapi virus yang ada, sehingga bangsa dan negara kami akan selalu berada dalam keadaan yang baik. Apapun yang mereka lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang mereka harapkan, kami semua akan boleh memperoleh kesehatan tubuh. Apa yang menjadi kebanggaan bagi kami semua, itu semua akan terjadi karena Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Bapa yang kekal di surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kami boleh persembahkan melalui persembahan syukur kami saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkatinya agar persembahan syukur kami ini boleh dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Inilah doa kami, ampunilah salah dan dosa kami yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk menutup ibadah kita saat ini, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2, Yesus berpesan. Saudara-saudara, marilah kita kembali dengan membawa pengharapan dari Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.